Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judiulwan dengan NIM 1030125004001 dari kelas IF 4910. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya atau ya gitu sebenarnya. Judulnya makna toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, tujuan untuk presentasi materi agama pada kali ini yaitu materi tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama, yaitu untuk mengingatkan dan menyadarkan bahwa toleransi antar agama itu sangat penting di zaman ini yang banyak sekali konflik dan fitnah yang dapat memecah belah umat. Pengertian toleransi beragama, pengertian yang secara umumnya, toleransi dalam kehidupan beragama adalah sikap menghormati, menghargai, dan menerima keberagaman keyakinan agama tanpa memaksakan kehendak atau mencela agama lain. Sebagaimana juga terdapat ayat di Al-Quran yang membahas tentang toleransi dalam kehidupan beragama, yang salah satunya adalah dari penggalan ayat berikut, lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, surat Al-Kafirun ayat 6. Berarti menghargai perbedaan keyakinan tanpa mempercampuratukan akidah dengan menegaskan untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Berikut merupakan salah satu ayat yang membahas toleransi hidup beragama di berbagai aspek. Yang pertama, ayat Al-Quran tentang toleransi beragama dalam kehidupan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang toleransi dan berlaku adil. La yanhakumullahu anil ladzi lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 13. Selanjutnya kita akan membahas contoh toleransi dalam kehidupan beragama di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh dari kisah-kisah Nabi Muhammad yang mencerminkan toleransi agama, antara lain adalah sikapnya berdiri saat jenazah orang Yahudi lewat, penyusunan piagam Madinah yang menjamin hak-hak non-muslim, serta pembebasan kota Mekah di mana beliau memaafkan musuh-musuhnya. Kisah-kisah ini menunjukkan toleransi yang mencakup penghormatan terhadap sesama manusia, keadilan, dan pemeliharaan hak non-muslim. Dari contoh kisah-kisah yang sudah disebut sebelumnya, bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW, toleransi dalam kehidupan beragama adalah salah satu aspek penting untuk membantu menyebarkan ajaran agama Islam.
Selanjutnya contoh toleransi dalam kehidupan beragama di zaman sekarang. Yang pertama, menghormati ibadah agama lain, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, misalnya menjaga ketenangan saat ada kegiatan keagamaan. Yang kedua, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Setiap orang berhak memilih dan menjalankan agamanya tanpa tekanan. Dan yang ketiga, menjaga pergaulan yang baik antar pemeluk agama, berteman dan bekerja sama tanpa membedakan agama, selama tidak melanggar ajaran agamanya masing-masing. 4. Saling membantu dalam hal sosial, gotong royong, membersihkan lingkungan, menolong korban bencana, atau berdonasi tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang terakhir, yang kelima, menghargai penggunaan tempat ibadah, tidak merusak, tidak mencemari, atau mengolok-ngolok rumah ibadah agama lain. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tercapai dan tidak tercapainya bertoleransi hidup beragama. Jika tercapai hidup toleransi beragama tercapai, terciptanya kedamaian dan kerukunan antar agama. Kedua, lingkungan yang menjadi inklusif. Dan yang ketiga, tumbuhnya solidaritas antar agama. Selanjutnya, jika hidup toleransi beragama tidak tercapai, yang pertama, konflik dan kekerasan di mana-mana, pengucilan dan diskriminasi juga di mana-mana. 3. Berkurangnya ruang gerak seperti berpendapat, bersuara, beribadah, atau melakukan sesuatu untuk agamanya, tapi ruang geraknya itu dibatasin gitu. Dan yang keempat itu sikap superioritas yang memicu kesan merendahkan agama lain. Nah, yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi-materi tersebut adalah toleransi beragama yang berarti menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksakan atau merendahkan agama lain. Islam mengajarkan hal ini melalui ayat-ayat Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW yang selalu adil, menghormati umat lain, serta menjaga kedamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi diwujudkan dengan saling menghargai saat beribadah, tidak memaksakan keyakinan, bekerja sama dalam kebaikan, dan menjaga tempat ibadah. Jika sikap toleransi dijalankan, masyarakat akan hidup rukun, hidup damai, dan saling menghargai. Namun jika diabaikan, dapat muncul perpecahan, diskriminasi, dan konflik antar umat beragama. Mungkin cukup sekian presentasi materi toleransi hidup beragama untuk kali ini. Saya Muhammad Zudi Ulwan undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.